Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Saat ini kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Matius 6 ayat yang ke-25. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan lebih mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang kami makan, apa yang kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Baik, tema kali ini adalah hal kekhawatiran. Jangan kita khawatir. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, terkadang dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering khawatir akan kebutuhan yang kita perlukan. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku terkasih, Tuhan sudah membukakan berkat atas semua kebutuhan kita itu. Janganlah kita menjadi khawatir, sebab jika khawatir itu berarti kita tidak percaya kepada Tuhan. Dan juga jika kita khawatir, kita dapat menimbulkan penyakit terhadap tubuh kita. Oleh sebab itu dikatakan, pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bahkan di sini, saudara-saudaraku, burung pun yang tidak mempunyai lumbung untuk menyimpan makanan-makanannya, atau tidak mempunyai tempat untuk persediaan makanan besok atau lusa, tetapi burung itu pun masih hidup karena Tuhan yang menyediakan semua makanan untuk burung itu. Kita melebihi burung-burung itu. Masakah Tuhan akan membiarkan kita terlantar?
Tidak, saudara-saudaraku yang terkasih. Dikatakan di sini burung pun Tuhan pelihara. Burung-burung tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Burung itu tidak mempunyai lemari untuk persediaan makanan, tidak mempunyai tempat untuk menyimpan makanannya. Makanan sehari dapat dicari, untuk esok burung pun tidak khawatir apalagi yang mau dimakan besok, sebab Tuhan menyediakan semuanya itu. Terkadang dalam kehidupan kita tidak sadari, terkadang hal-hal yang kita butuhkan datang dengan begitu sendirinya. Saudaraku yang terkasih, itu bukan semua hanya kebetulan, tetapi memang Tuhan sudah mengirim semua berkat-berkat itu. Terkadang kita kebingungan untuk mencari suatu pekerjaan, tetapi terkadang ada orang-orang di sekitar kita yang menawarkan pekerjaan atau mengarahkan kita ke suatu tempat untuk bekerja. Terkadang itu sudah pertolongan Tuhan. Dengan sesama kita, Tuhan menggerakkan hati untuk memberikan jalan keluar, ataupun terkadang beras sudah tidak ada di dapur, tiba-tiba saja ada telepon masuk, atau tiba-tiba saja ada tetangga yang kirimkan nasi atau apapun itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, hendaklah kita jangan khawatir akan hidup ini. Janganlah kita khawatir. Di sini dikatakan, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Orang yang kurang percaya, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang terkasih, kita seringkali khawatir dan kita seringkali mengandalkan kekuatan kita atau bersandar pada pengertian kita sendiri tanpa kita mendahulukan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, marilah kita tetap menjalankan firman-Nya, yaitu tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Dan marilah kita tetap bersandar kepada Tuhan. Jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Kita hanya perlu memegang janji Tuhan itu. Bahwa jangan kita khawatir, Tuhan yang akan menyediakan semua makanan, pakaian untuk kita, saudara-saudaraku. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, marilah kita terlebih dahulu untuk menjalankan setiap firman Tuhan itu. Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran yang harus kita dahulukan dalam kehidupan kita. Bukan nomor 2, tapi nomor 1 dalam kehidupan kita. Marilah kita lebih dahulu mencari kebenaran Tuhan dan melakukannya. Sebab dikatakan di sini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudaraku terkasih, marilah kita terlebih dahulu mencari kebenaran daripada Tuhan itu. Terkadang hari Minggu, jika kita sudah lama tidak ke gereja, mari saudara-saudaraku, mulai hari ini kita lebih dahulu kan kerjaan Tuhan, yaitu kita ke gereja kalau hari Minggu. Untuk kita kadang berpikir ke gereja itu buang-buang waktu. Tidak, saudaraku. Ke gereja itu adalah hal yang paling dulu. Tidak akan merugikan Anda jika Anda sibuk dalam bekerja. Karena ke gereja itu kita mendapat hikmat, kekuatan daripada Tuhan untuk melakukan segala sesuatu pekerjaan. Tuhan yang membukakan jalan. Sebab itu, saudaraku, apapun yang dikerjakan itu dahulukanlah Tuhan.
Jika kita membuka sebuah usaha atau apapun yang ingin kita lakukan, hendaklah kita mendoakannya itu, supaya Tuhan memberkati pekerjaan itu atau Tuhan memberkati usaha itu, sehingga usaha itu berjalan dengan lancar. Sebagus apapun kita melakukan sesuatu, jika Tuhan tidak menghendaki hal itu, semuanya itu tidak akan berhasil, saudaraku. Oleh sebab itu, saudaraku, dahulukan Tuhan dari hal-hal dunia ini, sehingga semuanya itu Tuhan yang akan pegang ahli. Carilah dahulu kerjaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri, kesusahan sehari cukup pula untuk sehari. Terkadang kita dalam kesusahan, kelemahan, kita berpikir bahwa kita itu, mengapa kita hidup dalam penderitaan, mengapa kita hidup dalam serba kekurangan. Saudaraku, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita untuk hidup dalam kesusahan. Ada kalanya juga kita dalam tekanan kesusahan. Supaya apa, saudaraku? Supaya kita tetap berada di dalam hadirat Tuhan. Kita benar-benar sungguh mengasihi Tuhan. Sebab terkadang jika kita mempunyai segala sesuatu, terkadang kita melupakan Tuhan, saudaraku. Sebab itu tetaplah bersukaria dalam kesusahan, karena Tuhan tetap mengasihi saudara-saudaraku. Oleh sebab itu, saudaraku, jika kita dalam kesusahan dan juga jika kita dalam berkecukupan, mari kita tetap bersyukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan yang telah memberikan berkat-berkatnya itu, dan telah memberikan nafasnya itu kepada kita. Selama kita masih bernapas di dunia ini, Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mendahulukan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Sebab segala sesuatu itu akan ditambahkan. Biarpun kita tidak meminta atau tidak menggebu-gebu ingin memiliki, jika waktunya Tuhan tidak ada yang dapat menutupnya, semuanya akan diberikan. Itu seturut dengan kehendak Tuhan yang terbaik untuk kita. Tetaplah selalu bersyukur, tetaplah selalu menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Jangan lagi kekhawatiran ini, selalu kita pikirkan atau kita hidupi, tetapi biarlah kekhawatiran itu kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, dan kita lebih dekat kepada Tuhan. Semoga firman Tuhan kali ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kita, dan semoga semuanya dapat terberkati. Amin.